Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis adalah prasyarat penting dan mendasar dalam mewujudkan pemerintahan yang berkomitmen dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Namun, dalam setiap penyelenggaraan pemilu, masih ditemukan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak-hak kelompok-kelompok rentan. Mereka masih terabaikan dan diabaikan hak-hak politiknya dalam pemilu, baik hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Praktik pelanggaran hak asasi manusia dalam pemilu diantaranya dalam bentuk diskriminasi langsung dan tidak langsung, serta ujaran kebencian terhadap kelompok rentan, kampanye kotor, politik transaksional, dan politik uang. Pengabaian hak-hak kelompok rentan terus terjadi berulang, diantaranya dalam bentuk pengabaian datanya sebagai pemilih, mobilisasi, sulitnya akses teknis dan administrasi, intimidasi, diskriminasi, stigmatisasi, ketidaksetaraan hak, dan politisasi. Pengabaian data sebagai pemilih, misalnya terjadi dalam konteks perbedaan data pemilih kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan buruh migran. Hal ini karena lemahnya pendataan pemilih yang seharusnya didata sesuai nama, alamat tinggal, dan ragam kebutuhan dan kekhususannya. Kelompok rentan juga mengalami persekusi dan politisasi menjelang pemilu untuk meningkatkan elektabilitas calon atau partai politik. Kelompok rentan juga menghadapi permasalahan aksesibilitas ke tempat pemungutan suara dan kurangnya pemenuhan hak atas informasi yang komprehensif. Misalnya, minimnya ketersediaan tempat pemungutan suara yang ramah penyandang disabilitas atau instrumen untuk memilih maupun dipilih. Pemilu yang jujur dan adil adalah pemilu yang bebas dari segala bentuk manipulasi peraturan yang menguntungkan kelompok tertentu, bebas dari kampanye manipulatif, dan bebas dari manipulasi perolehan serta penetapan suara. Berdasarkan evaluasi Komnas HAM atas pemilu dan pilkada terdahulu, tahapan pendaftaran harus memastikan terdaftarnya pemilih kelompok rentan. Pemilu yang rumit dan kompleks membutuhkan sosialisasi kepemiluan yang efektif, terus-menerus, dan masif, khususnya kepada kelompok rentan. KPU wajib memastikan pemenuhan hak kelompok rentan untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, baik di pusat dan daerah. Memastikan pemenuhan hak warga negara atas pemilu meliputi TPS yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil, tersedianya alat bantu bagi penyandang disabilitas netra, pendamping penyandang disabilitas yang netral, kelancaran distribusi logistik pemilu, khususnya di daerah terpencil. Negara harus mengatur dan mengawasi netralitas TNI, Polri, dan intelijen supaya pemilu terselenggara dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan demokratis. Petugas pemilu jangan bekerja melampaui kapasitas kerja yang wajar agar tidak mengalami kelelahan yang bisa mengganggu haknya atas kesehatan. Penyelenggara pemilu wajib memastikan pemenuhan hak-hak kelompok rentan, yaitu Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menandaskan bahwa setiap masyarakat kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Perlakuan dan perlindungan lebih untuk kelompok rentan oleh karena di antaranya mereka rawan untuk didiskriminasi dan menghadapi stigma, sehingga terlanggar haknya untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Penegakan HAM dalam pemilu diperlukan untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam pemilu. Hal ini dilakukan melalui berbagai jalur, di antaranya pidana, perdata, administratif, tata usaha negara, dan keadilan restoratif. Lembaga yang berwenang dalam melakukan penegakan HAM dan pemulihan HAM dalam pemilu, di antaranya MK, Bawaslu, DKPP, Komnas HAM, Ombudsman, dan LPSK. Komnas HAM berwenang melakukan pemantauan atas pelaksanaan pemilu sesuai dengan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM juga berwenang melakukan pengawasan atas dugaan diskriminasi ras dan etnis dalam penyelenggaraan pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Di dalam menjalankan kewenangannya, Komnas HAM berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, di antaranya KPU, Bawaslu, DKPP, dan Polri. Untuk mengetahui lebih dalam lagi apa saja hak asasi manusia dan hak-hak kelompok rentan dalam pemilihan umum, bisa lihat di dalam dokumen berikut.